hari ini berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pendaki asal Brazil Juliana Marins dipastikan meninggal dunia, tim Basarnas percepat evakuasi jasad korban. Tagihan berjudi online, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena mencuri mesin AC. Harga pakan terus melonjak, petani ikan di Lombok Barat keluhkan mahalnya biaya produksi. Bersama saya Rahayu Japar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengonfirmasi wisatawan asal Brazil Juliana Marins meninggal dunia setelah terjatuh di tebing saat menuju puncak Rinjani. Petugas memastikan kematian korban setelah tim SAR telah mencapai koordinat lokasi korban di kedalaman 500 meter di tebing Rinjani. Berdasarkan informasi, Juliana diketahui naik bersama 5 orang rekannya ditemani oleh seorang pendamping atau guide pemandu. Juliana diperkirakan jatuh ke tebing saat ia dan rekannya sedang beristirahat di kawasan Cemara Nunggal saat hendak menuju puncak Rinjani. Juliana dan rekannya berangkat lebih dulu. Sementara saat disusul oleh pemandu, Juliana sudah tidak ditemukan di tempat istirahat dan hanya ranselnya yang ditemukan. Lambatnya evakuasi korban karena petugas terkendala cuaca yang berubah-ubah, kabut tebal, dan juga kontur tebing yang labil dan rawan longsor sehingga membahayakan petugas. Sekitar jam 10 ya, beliau menyampaikan bahwa korban sudah ditemukan, tim sudah berada di situ dalam kondisi tidak ada tanda-tanda kehidupan atau mungkin meninggal. Ya. Artinya tim SAR masih bertahan di tempat lokasi ditemukan itu atau seperti apa? Tadi malam ada 7 orang yang di posisi itu. Artinya 4 yang ada di korban, dekat korban, 3 orang camp di Angkor 2. Ya. Ini pagi ini mudah-mudahan sudah bersama-sama untuk mempersiapkan untuk menaikkan korban ke atas ke Pelawangan. Jasad Juliana rencananya akan dievakuasi pada Rabu hari ini dengan cara diangkut ke permukaan menggunakan tali, kemudian ditandu ke posko 4 Pelawangan dan dijemput menggunakan helikopter menuju Kota Mataram. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Nah, untuk teman-teman yang turun, Sebelumnya, petugas gabungan tim Basarnas di lokasi Cemara Nunggal masih berupaya mengevakuasi wisatawan asal Brazil Juliana Marins, 27 tahun pada Rabu pagi. Evakuasi melibatkan puluhan petugas dari unsur Muspida, tim SAR, TNI Polri, dan para relawan. Upaya itu dilakukan untuk mempercepat evakuasi korban yang diperkirakan masih berada di dalam tebing sedalam 500 meter. Sehari sebelumnya, petugas telah berhasil mencapai kedalaman 400 meter, namun belum berhasil menjangkau korban. Berubah-ubahnya cuaca dan kabut tebal serta kontur tebing yang mudah longsor menyebabkan petugas harus ekstra berhati-hati dan menghentikan pencarian pada Selasa sore. terkait dengan penutupan jalur di Pelawangan 4 Sembalun menuju ke summit ya, puncak ya. Artinya ini dilakukan untuk keselamatan daripada tim evakuasi itu sendiri dan tamu itu sendiri. Sehingga mudah-mudahan dalam proses itu mempercepat kegiatan evakuasi yang terjadi. Ya. Sampai kapan tuh Pak? Ini kita belum bisa pastikan kapan, tetapi artinya sampai selesainya evakuasi ini. Sampai selesai evakuasi, kita lihat kondisinya mungkin sudah tidak ini lagi, kita akan tutup segera. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup sementara jalur pendakian mulai posko 4 Pelawangan hingga ke puncak Rinjani untuk mengoptimalkan proses evakuasi korban dari puncak Rinjani.
Juliana Marins, warga Brazil, diketahui jatuh di tebing sedalam ratusan meter saat menuju puncak Rinjani pada Sabtu pagi. Meski telah mengetahui lokasi jatuhnya korban, namun petugas belum berhasil mengevakuasi korban karena terhalang cuaca ekstrim dan kabut tebal. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meminta para pengelola menyetop pengerukan perbukitan di kawasan Mandalika karena dipastikan tidak mengantongi izin. Hal itu berdasarkan hasil pengecekan Satgas Tata Kelola Wilayah meliputi Dinas PUPR, Dinas Perizinan hingga Satuan Polisi Pamong Praja yang menemukan aktivitas pengerukan dilakukan secara sepihak oleh individu atau badan usaha. Selain belum mendapatkan izin, tata cara pengerukan juga beresiko merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga sekitar karena dilakukan tidak memperhatikan kelestarian alam sekitarnya. Pemda meminta seluruh aktivitas pengerukan bukit dihentikan sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan yang diresahkan masyarakat. Sama PUPR untuk melakukan pengecekan individu atau badan usaha yang melaksanakan pembukaan yang membuka lahan tersebut itu sudah mengantongi izin tersebut. Laporan sementara belum. Bukit-bukit yang di Ya, kami menduga itu tidak memiliki izin. Kami menduga. Ini juga kami akan mengambil. Banyak soalnya tempatnya. Gas, sikap kami tidak. Selain akan mengawasi lokasi pengerukan, Pemda juga berjanji mengambil tindakan tegas jika pengelola tidak mengindahkan peringatan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan kilometer ruas jalan Batunya Lesengkol Kabupaten Lombok Tengah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun dan tak kunjung diperbaiki. Selain aspal yang mulai mengelupas, jalan penghubung antar kabupaten tersebut juga bergelombang sehingga rawan kecelakaan lalu lintas. Tak hanya itu, minimnya penerangan jalan juga membuat jalan tersebut rawan kejahatan. Pemda menyatakan kerusakan itu telah diajukan ke pemerintah provinsi, namun belum ada tanggapan. Kenapa belum ada respon dari provinsi? Selain jalan raya Batunya Lesengkol, Pemda juga telah mengusulkan sejumlah ruas jalan provinsi lainnya yang harus segera diperbaiki untuk mengoptimalkan fasilitas layanan publik kepada masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.